Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Fairelia Putri dengan NIM 240100348081. Saya dari kelas 2024B, program studi pendidikan luar sekolah. Nah, di sini saya akan membahas salah satu program pendidikan non formal, yaitu pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup atau life skill education untuk kelompok rentan. Sebelum itu, perlu kita tahu apa itu pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup. Nah, pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup adalah program non-formal yang memiliki tujuan untuk membekali seseorang dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri dan juga produktif. Nah, program ini sangat berguna bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, korban bencana, warga miskin, atau mereka yang tidak bisa mengakses pendidikan formal secara optimal. Nah, kecakapan hidup ini diajarkan biasanya tentang kemampuan mengelola keuangan sederhana, komunikasi efektif, keterampilan teknis seperti menjahit, bercocok tanam, hingga kemampuan untuk mengelola emosi dan juga stres. Nah, dengan program ini, peserta itu tidak hanya belajar tentang teori saja, tapi juga langsung praktik agar keterampilan yang diperoleh itu bisa langsung diterapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi. Yang pertama dari aspek ontologi, yaitu hakikat keberadaan program. Nah, ontologi ini kan menanyakan tentang hakikat atau apa sebenarnya program ini dan kenapa ada. Nah, pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup itu muncul karena kenyataan sosial yang ada. Tidak semua orang itu bisa ikut pendidikan formal. Nah, kelompok rentan itu sering mengalami hambatan seperti keterbatasan fisik, ekonomi, atau kondisi sosial yang membuat mereka itu sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, program ini hadir sebagai bentuk realitas pendidikan non-formal yang mengisi kekosongan tersebut. Nah, secara ontologis, program ini adalah bentuk pendidikan yang konkret dan nyata. Jadi bukan hanya tentang teori atau wacana saja, tapi sarana pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan hidup. Program ini eksis sebagai respon terhadap ketimpangan akses pendidikan dan berfungsi sebagai jalan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang kedua, secara epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang membahas bagaimana pengetahuan dan keterampilan itu diperoleh dan dapat dibangun. Nah, dalam program ini pengetahuan itu tidak diberikan secara abstrak, melainkan melalui pengalaman langsung dan praktik yang berulang. Nah, peserta belajar ini secara aktif dan kontekstual, misalnya mereka itu diajarkan bagaimana cara mengelola uang hasil menjual kerajinan tangan, bagaimana komunikasi yang baik dengan keluarga atau tetangga, dan cara mengatasi masalah sehari-hari. Nah, metode pembelajaran yang dipakai ini biasanya menggunakan pendekatan partisipatif, misalnya diskusi kelompok, simulasi praktek langsung, dan sharing pengalaman mereka. Ini akan membuat peserta itu bisa menyerap ilmu secara alami sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka. Selain itu, pembelajaran ini juga menyesuaikan dengan karakteristik peserta. Misalnya bagi penyandang disabilitas, metode yang digunakan itu akan disesuaikan dengan kemampuan mereka agar efektif dan juga inklusif. Dan yang ketiga, aksiologi atau nilai dan manfaat program, yang membahas nilai-nilai apa yang terkandung dan manfaat apa yang diberikan. Program ini membawa nilai sosial yang sangat penting, yaitu membantu peserta menjadi mandiri dan mampu mengelola kehidupan sendiri. Peserta yang awalnya bergantung pada bantuan orang lain, dengan lewat pelatihan ini bisa mendapatkan keterampilan yang membuat mereka itu lebih percaya diri dan juga produktif.
Nah, nilai keadilan sosial juga sangat terlihat karena program ini membuka peluang pendidikan bagi kelompok yang selama ini itu terpinggirkan. Nah, dengan pemberdayaan yang diberikan, peserta itu dapat berkontribusi kepada keluarga dan juga masyarakat, sehingga bukan hanya menerima bantuan saja, tapi juga bisa memberi. Selain nilai ekonomi dan sosial, program ini juga menanamkan nilai moral dan etika seperti tanggung jawab, kerja keras, dan juga gotong royong. Nah, hal ini akan membuat peserta itu tidak hanya terampil, tapi juga memiliki sikap hidup yang baik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa program pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup untuk kelompok rentan adalah sebuah jawaban nyata atas ketidaksetaraan akses pendidikan formal secara ontologis. Program ini eksis karena ada kebutuhan nyata kelompok yang kesulitan mendapatkan pendidikan. Dari sisi epistemologi, program ini memfasilitasi pembelajaran yang praktis, langsung, dan juga berorientasi pada pengalaman nyata peserta. Sedangkan dari sisi aksiologi, program ini menyimpan nilai-nilai pemberdayaan, kemandirian, keadilan sosial, dan juga moralitas yang memperkuat kualitas hidup peserta. Nah, dengan mengikuti program ini, kelompok rentan itu dapat meningkatkan kemampuan hidup mereka menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan lebih aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, program ini sangat penting dan harus terus didukung serta dikembangkan agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.